Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Anjing laut gajah yang kuat menembus cincin cahaya tetapi berhenti sesaat ketika berinteraksi dengan yang kedua. Wanita tua itu melepaskan cincin emas lagi dengan tongkat naga gulung miliknya dan menghancurkan segel gajah itu. Serangan asal tunggal naga kumparan. Siu. Wanita tua itu menembakkan tongkat naga gulung miliknya dengan kekuatan besar. Naga melingkar emas muncul dan bergerak dalam lingkaran saat itu menyerbu ke arah Pak Tua Moxiang. Arti sebenarnya dari naga gulung adalah seekor naga yang mengasingkan diri di darat dan belum naik ke langit. Groar. Itu adalah suara auman naga yang keras dan jelas. Itu memiliki tekanan yang sangat kuat. Beng. Duar duar duar. Serangkaian ledakan terus-menerus terdengar. Orang tua gajah iblis yang kokoh dan tinggi terus-menerus didorong ke belakang. Kekuatan makhluk tua gajah iblis tidak lebih lemah dari nenek tua, tetapi dia masih ditekan oleh energi yang tidak biasa. Pak Tua Moxiang sangat marah. Sebelumnya, Wild Ghost Valley telah memenangkan satu pertandingan. Jika dia kalah, Sekte Binatang Ilahi akan kehilangan wajahnya. Dia mengeluarkan raungan besar dan memanggil beberapa binatang iblis. Gajah iblis batu hitam. Ada 4 gajah iblis batu hitam, masing-masing seukuran gunung kecil. Mereka benar-benar menakutkan dan berspesialisasi dalam serangan tipe bumi. Nenek tua tersebut tetap tenang. Tiba-tiba, dia merilis beberapa ritme yang tidak biasa dengan tongkat naga gulung di tangannya. Tanpa berkata, Sekte Suara Ilahi mahir membuat ritme. Begitu musik mulai diputar, keempat gajah setan batu hitam mulai gelisah. Melodi penindasan iblis. Tiba-tiba, tongkat naga bergulung di tangan nenek mulai membuat suara guntur yang bergelombang. Bahkan ada suara raungan naga bercampur di antara keduanya. 9 naga melingkar besar mulai berkumpul di langit. Mereka membentuk posisi yang tidak biasa dan bersama-sama terus mencekik lawan. Pembantaian naga 9 bergulung. Ini adalah teknik surgawi yakin bunuh nenek itu. Wajah Pak Tua Gajah Iblis berubah. Dia segera mundur. Namun, pada saat dia melakukannya, itu sudah terlambat. Teknik surgawi Surekil mengunci targetnya. Itu memiliki kecepatan yang luar biasa. Selanjutnya, prajurit yang berspesialisasi dalam bergerak di antara posisi yang berbeda tidak memiliki kesempatan untuk menghindarinya. Saat Pak Tua Gajah Iblis mundur, dia memanggil 4 gajah iblis batu hitam di depan dirinya untuk memblokir serangan itu. Namun meski begitu, keempat binatang itu mati. Bagaimanapun, kekuatan binatang buas ini jauh di bawah nenek. Satu-satunya takdir yang menunggu mereka adalah dibantai seketika. Meskipun demikian, mereka masih berhasil melawan beberapa naga. Adapun yang tersisa, mereka memukul lelaki tua itu, menyebabkan dia terluka parah. Dia berada di nafas terakhirnya. Ternyata, Sekte Suara Ilahi memenangkan pertandingan, yang berarti asumsi King Sui dari sebelumnya benar. Tidak hanya wanita tua dari Sekte Suara Ilahi yang kuat, teknik surgawi pasti bunuhnya juga sama kuatnya. Dengan teknik surgawi yakin bunuh seperti ini, tidak heran dia berani mengatakan hal-hal seperti itu. Tidak diketahui apakah Pak Tua Gajah Iblis bisa diselamatkan. Cedera yang dialaminya terlalu serius. Ini menyebabkan Sekte Binatang Suci menjadi sangat kesal. Meskipun Sekte Suara Ilahi mungkin telah kalah dalam pertandingan sebelumnya, prajurit yang mengambil bagian dalam pertandingan itu benar-benar baik-baik saja. Adapun orang tua gajah iblis, bahkan jika dia berhasil melewati ini hidup-hidup, teknik bela dirinya akan lumpuh. Pria paruh baya sebelumnya sekali lagi berbicara, apakah kita akan memulai pertandingan ketiga sekarang? Segera setelah kalian mengetahui siapa yang akan mewakili tim, kami akan mulai. Ucap King Sui tersenyum dingin.
Semuanya sudah berjalan sesuai rencana. Sesuai aturan, tidak ada peserta yang diizinkan untuk mewakili 4 pertandingan pertama lebih dari 1 kali. Kali ini, King Sui berubah pikiran. Dia membuat Zhang Yu keluar untuk pertandingan hanya untuk menyerah. Pada saat kedua belah pihak menghitung sampai 3, 2 orang lagi muncul di masing-masing tempat. Lawan kali ini dari lembah hantu liar. Itu adalah orang tua yang sama hebatnya. Saya menyerah. Begitu pertempuran dimulai, Zhang Yu mengaku kalah dan kembali. Dengan ini terjadi, Sekte Binatang Ilahi memenangkan 2 pertandingan. Mereka berdua dimenangkan oleh lembah hantu liar. Sebaliknya, itu adalah Istana Raja Iblis yang kehilangan kedua pertandingan. Di sisi lain, Sekte Binatang Ilahi, selama mereka bertarung, tidak hanya mereka mengalami kekalahan, salah satu ahli mereka juga terluka. Orang tua Moxiang adalah eksistensi yang tangguh di Sekte Binatang Suci. Kehilangan Zhang Yu untuk pertandingan mengejutkan orang-orang dari Sekte Binatang Suci. Beberapa orang mulai terlalu memikirkan masalah ini. Masih masuk akal bahwa mereka menyerah ketika mereka melawan salah satu lawan dari lembah hantu liar. Tapi melakukannya lagi untuk kedua kalinya. Banyak orang mulai berdiskusi satu sama lain. Mereka merasa entah bagaimana, lembah hantu liar, Istana Raja Iblis, dan Sekte Suara Ilahi telah berurusan dengan kerjasama yang teduh. Itu mungkin kebetulan. Meskipun orang mungkin membicarakannya, hal-hal tersebut tidak sampai pada tingkat di mana mereka akan menyebabkan masing-masing pihak untuk berdebat satu sama lain. Haruskah kita memulai pertandingan keempat? Suara pria itu berdering. Kedengarannya tidak sesantai sebelumnya. Iya, King Sui tersenyum dan berkata. Pada saat mereka berdua tiba di atas panggung, mereka berdua terpana. Alasannya adalah King Sui menyadari bahwa itu perwakilan dari sisi lawan adalah pria yang selalu berbicara. Tidak ada keraguan bahwa dia mempertahankan penampilannya yang setengah baya. Lawan di sisi lain, sepertinya akan terkejut melihat King Sui menjadi perwakilan pertandingan. Awalnya, fakta bahwa King Sui mewakili Sekte Suara Ilahi dan Istana Raja Iblis sudah cukup mengejutkannya, tetapi sekarang, dia bahkan keluar sebagai perwakilan dari sekutu. Sekte Binatang Suci telah menang 2 kali. Jika mereka menang sekali lagi, tidak perlu ada Battle Royale di akhir. Karena King Sui keluar untuk bertempur saat ini, dia pasti sangat yakin bahwa dia akan menang. Mungkinkah dia menang di usia yang begitu muda? Pria itu bingung. Alasan di balik wajah mudanya adalah karena buah yang tidak biasa yang dia makan, yang memungkinkan dia untuk mempertahankan tampilan itu sampai dia meninggal. Mari kita mulai. King Sui tersenyum ketika dia menatap pria yang berlawanan. Baik, pria itu perlahan menghunuskan pedang Raja Binatang. Dia adalah orang yang menerima warisan Dewa Iblis dari Sekte Binatang Ilahi. Jauh di lubuk hatinya, King Sui tidak berani lengah. Dia mengambil Golden Battle Halberd. Sepertinya ini akan menjadi pertandingan yang panjang. Tidak heran kamu berani keluar dan bertempur. Untuk berpikir bahwa Anda menerima warisan Dewa Pertempuran Emas. Ini bagus. Mari putuskan siapa yang lebih kuat dari pertandingan ini. Pria itu merasa senang saat melihat King Sui mengeluarkan Golden Battle Halberd-nya. Untuk sesaat, dia benar-benar bersemangat. Seperti kata pepatah, saat minum dengan sahabat karib, 1000 cangkir masih terlalu sedikit. Kamu juga telah menerima warisan Raja Iblis. Lagi pula, kamu pasti sudah tua bangka. King Sui tersenyum sambil melihat pria dengan wajah seorang pria paruh baya. Anda salah. Anda tidak bisa menilai apakah seseorang muda hanya dengan penampilan fisiknya. Sebaliknya, Anda menilainya dengan melihat vitalitas individu. Karena saya memiliki wajah muda dan vitalitas yang kuat, saya dianggap muda. Anda, di sisi lain, mungkin terlihat muda, tetapi Anda memiliki vitalitas yang lemah. Dengan demikian, Anda hanya dapat dianggap sebagai orang yang berada di ambang kematiannya. Pria itu tidak marah setelah mendengar apa yang dikatakan King Sui. Faktanya, dia mencoba membalas tembakan ke King Sui dengan kata-katanya. Sebelum ini,
dia sudah disakiti secara lisan oleh King Sui 2 kali. Siapapun akan kecewa meskipun mereka berusaha keras untuk mengabaikannya. Jadi, ketika ada kesempatan, dia pasti tidak akan ragu untuk melawan. Kamu sudah sangat tua, namun kamu masih terlalu mengkhawatirkan hal-hal kecil. Melihat bahwa sepertinya tidak ada dewa atau iblis yang akan muncul, mengapa kita tidak mulai sekarang? King Sui berkata dengan nada kesal. Setelah itu, dia segera menampar beberapa jimat surgawi pada dirinya sendiri. Maksud pertempuran Phoenix, King Sui bergegas ke sisi yang berlawanan. 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno. Pria itu kesal dengan kata-kata King Sui. Melihat King Sui menyerbu ke arahnya, dia segera menginjak tanah dan melakukan hal yang sama pada King Sui. Pedang Raja Binatang yang anggun membentuk beberapa bayangan indah saat menebas ke arah King Sui. 9 langkah istana, 9 hukum istana. King Sui menghindari serangan pria itu dan mendorong Golden Battle Halberd ke arahnya. Tidak ada cacat pada tombak pertempuran ini. Cara terbaik untuk mendeskripsikannya dengan cepat dan galak. Pria itu tidak panik sedikitpun dengan itu. Dia menghindarinya seperti burung pipit melompat dan menembakkan pedangnya ke arah King Sui. Di tengah rutenya, pedang itu digandakan menjadi 3 pedang raja pedang terpisah yang semuanya menyerbu ke arah King Sui pada saat yang bersamaan. Ketiga pedang ini nyata. Itu bukan bayangan belaka. Selain itu, jarak antara ketiga pedang itu sangat kecil. Ini setara dengan pedang yang sama yang mendapatkan peningkatan kekuatan 3 kali. Gunung 9 Benua. King Sui mengaktifkan kesadarannya dan memanggil Gunung 9 Benua tepat di depannya. Pada saat yang sama, dia juga mundur dengan tiba-tiba. Dengan 9 langkah benua dan tingkat kecepatan saat ini, menghindar adalah tugas yang mudah baginya. Boomim. Gunung 9 Benua King Sui segera dihancurkan. Pria itu melihat King Sui mundur dan mengungkapkan senyum menyeramkan. Melihat itu, jantung King Sui berdebar kencang. Tepat pada saat ini, pria itu menyodorkan beberapa bayangan seukuran 2 kepalan tangan ke arah King Sui. Mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun mungkin sangat cepat, King Sui masih bisa melihatnya. Itu adalah binatang iblis. Penampilannya menyerupai tikus dan berwarna hitam seperti tinta. Itu juga terlihat sangat berkilau. Bahkan dengan paragon Golden Armor, King Sui tidak berani lengah. Binatang pembunuh naga. King Sui segera memanggil naga pembunuh binatang di depannya untuk keselamatan. Dia takut Golden Battle Halberd-nya tidak akan mampu menahannya dan dia enggan menggunakan satu-satunya kesempatannya untuk secara otomatis memblokir serangan fatal secepat itu. Beng! Suara keras dan jelas terdengar. Sosok hitam itu kembali ke arah asalnya. Binatang pembunuh naga, di sisi lain, berhenti sejenak. Seperti kata pepatah, kecepatan adalah kekuatan. Binatang pembunuh naga memang tidak mengecewakan King Sui dalam hal kemampuan pertahanannya. Namun, binatang iblis kecil milik lawan sama hebatnya. Raja Tikus Berlian Hitam. Binatang kecil itu juga spesies tikus yang bermutasi dan sangat langka, seperti namanya. Itu seperti berlian hitam, sangat kuat dan tajam. Itu hanya karena itu menabrak binatang pembunuh naga itu dibelokkan. Terhadap orang normal, itu akan menembus mereka. Itu bisa menggigit pedang prajurit dengan giginya seperti menggigit dadih kacang. King Sui tidak pernah berharap untuk bertemu dengan binatang yang mirip dengan binatang pembunuh naga dan ulat sutra naga emas menggigit sumsum. Sayangnya, itu tidak cocok untuk salah satu dari mereka dalam aspek apapun. Itu hampir pada tingkat yang sama dengan tikus pemakan tanah. Fakta bahwa binatang pembunuh naga mampu menangkis Raja Tikus Berlian Hitam mengejutkan pria itu. Raja Tikus adalah salah satu binatang yang paling dia percayai. Dia merasa bahwa satu-satunya senjata yang bisa menangkis serangan Black Diamond Rat King adalah Golden Battle Halberd. Kecepatan Raja Tikus Berlian Hitam terlalu cepat, tidak mudah untuk menangkisnya. Anak muda, kamu memang mengejutkanku. Untuk berpikir bahwa Anda benar-benar memiliki binatang spiritual surga dan bumi seperti ini.
Pria itu terus mengayunkan pedang Raja Binatang saat dia berbicara, dan saat dia melakukannya, sedikit lebih dari 10 binatang iblis mulai muncul satu demi satu. Sekarang, ada 2 Raja Tikus berlian hitam lagi. Binatang buas lainnya semuanya adalah binatang buas yang besar. Di antara mereka, 2 adalah Super Shield Beast. Super Shield Beast itu tangguh dan cepat. Satu-satunya hal yang kurang adalah kekuatan ofensif. Meskipun ukurannya besar, ia mampu bergerak dengan fleksibel. Itu mengorbankan serangannya dengan imbalan pertahanan tertinggi. Di satu sisi, ini dianggap cukup masuk akal. Itu mengabaikan hingga setengah dari kekuatan serangannya untuk menggandakan kekuatan pertahanannya. Selain itu, ia juga memiliki teknik bertarungnya yang kuat yang semuanya untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya. Binatang iblis jenis ini cukup langka di seluruh dunia. King Sui selalu ingin mencari binatang seperti ini, tetapi dia tidak pernah berhasil bertemu dengan apapun. Sekarang dia melihatnya, dia merasa itu sangat menarik. Seperti yang diharapkan, sekte binatang ilahi memang unik. Hanya 10 binatang iblis yang muncul sekarang sudah menjadi sesuatu yang orang normal tidak akan pernah bisa hadapi. 2 binatang perisai super dan 3 Raja Tikus berlian hitam. 2 binatang besar yang mahir dalam serangan fisik dan 3 ahli dalam serangan elemen. Hari ini, saya akan membiarkan Anda menyaksikan cara yang tepat seseorang dari sekte penjinak binatang harus bertempur. Pria itu memandang King Sui sambil tersenyum. King Sui tersenyum dan kembali menatap pria itu. Sepertinya saya lupa menyebutkan kepada Anda bahwa saya juga seorang penjinak binatang iblis. Pada saat seperti ini, King Sui tidak berusaha pamer. Dia berada dalam situasi hidup dan mati di mana kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan hasil yang tidak dapat diperbaiki. Dengan demikian, King Sui segera memanggil Phoenix api neraka, gajah naga skala emas, binatang guntur, laba-laba naga setan berkepala 7 dan 2 ulat sutra es ke arena. Begitu laba-laba naga setan berkepala 7 muncul, ia memanggil segerombolan laba-laba iblis. Di antara kawanan laba-laba, ada beberapa yang telah mengalami mutasi. Mereka semua menunggu kesempatan untuk menyerang. Begitu laba-laba naga iblis dilepaskan, King Sui mengambil kesempatan ini untuk membentuk formasi 4 gajah. Dia juga melepaskan maksud pertempuran Phoenix dan menggunakan jimat surgawi. Pada saat lawan pulih kembali dari situasinya, King Sui sudah selesai menyiapkan formasi 4 simbolnya yang perkasa. Hal-hal tampaknya menjadi semakin menarik. Mata pria itu dipenuhi api. Terlepas dari banyaknya laba-laba iblis di sekitarnya, dia tampaknya tidak takut sedikit pun. Faktanya, dia benar-benar mengabaikan mereka dan tidak peduli dengan kekuatan mereka. Sampai sekarang, bahkan Tantai Lingyan dan orang-orang dari sekte suara ilahi semuanya dibiarkan dengan hati tergantung. Kekuatan musuh mereka melebihi apa yang mereka harapkan. Jika mereka yang menderita bencana ini, mereka tidak akan tahu harus berbuat apa. Hanya menghadapi binatang buas itu sudah menjadi masalah besar. Sulit bahkan untuk membela diri, apalagi melawan pria yang kemungkinan besar lebih berbahaya daripada binatang buas. King Sui segera mengaktifkan jimat surgawi. Sekarang keduanya benar-benar dekat satu sama lain. King Sui langsung melepaskan Vajra Subdues Demons-nya. Kaisar Qi. King Sui dengan sengaja menetapkan targetnya pada 3 Raja Tikus berlian hitam. Seni mengejar. Sudah lama sekali sejak King Sui terakhir kali menggunakan teknik pertempuran ini. Setelah menerima peningkatan di ranahnya baru-baru ini, itu sekali lagi menjadi salah satu teknik King Sui yang paling kuat. The Art of Pursuing menurunkan kecepatan lawan sebesar 30%. Semua teknik pertempuran yang terbangun dari teknik penguatan kuno benar-benar hebat. Satu-satunya kelemahan adalah jumlah kecepatan yang dikurangi tidak dapat ditumpuk lebih lanjut dengan teknik lain. Jika tidak, lawan akan diperlambat sampai menjadi kura-kura jika King Sui bisa mengikatnya bersama dengan Diamond Sword Key dan Seal of Suantian. Meskipun teknik ini tidak bisa ditumpuk, seni mengejar masih merupakan teknik yang sangat tangguh.
King Sui akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak kesal dengan fakta bahwa itu tidak bisa menumpuk. Meski begitu, dia masih bisa mengurangi kecepatan lawan hanya sedikit lebih jika dia menggunakan semuanya secara bersamaan. Paling banyak, dia bisa menguranginya hingga 35%. Hasil seperti apa yang akan dihasilkan oleh pengurangan kecepatan 35%? Misalnya, dalam pertempuran antara dua prajurit dengan kekuatan yang sama, jika seseorang mengalami pengurangan kecepatan 35%, satu-satunya takdir yang menunggunya adalah penindasan oleh musuhnya. Meskipun Raja Tikus Berlian Hitam sangat cepat, King Sui mampu menghindari serangan mereka dengan mudah. 35% kecepatan terlalu tinggi. Pria itu segera memerintahkan 3 Raja Tikus Berlian Hitam untuk menyerang King Sui. King Sui segera memerintahkan binatang pembunuh naga untuk menjaga salah satu tikus tetap sibuk, sedangkan dia sendirian menghadapi 2 dari mereka. Itu dianggap cukup santai, tapi masih ada binatang iblis lainnya. Pria itu tidak dapat pulih dari keterkejutan karena dilemahkan secara signifikan oleh King Sui. Tidak pernah dia mengharapkan dia menjadi begitu menakutkan. Namun, karena keadaan sudah berubah seperti itu, satu-satunya cara dia bisa menyelesaikan ini adalah dengan membunuh pemuda itu. Inilah yang ada dalam pikiran pria itu. Dia rela menyerahkan segalanya untuk melenyapkannya. Pria itu melihat ke arah binatang di sekitar King Sui. Masing-masing dan setiap dari mereka lebih dari cukup untuk membuat para bis penjin marah. Meskipun dia juga memiliki binatang yang jinak, penjinak binatang dimaksudkan untuk menarik lebih banyak binatang iblis. Sama seperti lu bersaudara, pria itu juga memiliki tubuh seseorang dengan Heart of Demonic Beast. Selain itu, dia juga salah satu orang asli yang bertanggung jawab atas sekte binatang suci. Melihat 2 Raja Tikus Berlian Hitam perlahan mendekatinya dan pria yang menyerbu ke arah binatang iblisnya, King Sui segera memerintahkan Phoenix Api Neraka untuk memulai serangannya. Dia juga memerintahkan laba-laba naga setan berkepala 7 dan laba-laba lainnya untuk melakukan hal yang sama. Beng! Posisi pertama King Sui dari 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno menghantam salah satu Raja Tikus Berlian Hitam. Ini bukanlah sesuatu yang tidak biasa, tetapi Raja Tikus Berlian Hitam ditembus oleh Golden Battle Halberd. Raja Tikus Berlian Hitam, yang sudah memiliki sosok kecil untuk memulai, segera mati karena ludah. Sebelum kematiannya, tikus itu bahkan tidak berteriak. Pria itu segera meletakkan tangannya di dadanya, seolah jantungnya akan mulai berdarah. King Sui berjalan menuju tikus yang tersisa, yang dia maksudkan untuk bunuh diri. Tetapi pada saat ini, kedua Raja Tikus itu mundur. Mereka bersembunyi di balik Super Shield Beast. King Sui benar-benar menghancurkan rencana ofensif pria itu dengan serangannya itu. Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Pria itu memandang King Sui dengan mata yang terlihat agak bingung dan juga sedikit kesal. Kepemilikan binatang ilahi. Binatang ilahinya adalah ular naga berkepala 3. Ular naga berkepala 3 yang sangat besar segera menelan pria itu. Ular naga hijau tampak sangat tajam. Itu hanya sekejap, itu menyerang ke arah gajah naga skala emas. Seni mengejar. Gunung 9 benua. Binatang pembunuh naga juga menindaklanjuti dengan menyerbu masuk. Formasi 4 simbol sangat tangguh. Binatang pembunuh naga berada di posisi naga. Selalu disebutkan bahwa naga membumbung tinggi di awan di langit. Posisi naga terutama berfungsi untuk meningkatkan kecepatan dan kelincahan. Binatang pembunuh naga pasti akan sangat tangguh berdiri di atas posisi ini. Hellfire Phoenix berada di posisi Vermilion, meningkatkan kekuatan serangan bola apinya. Tidak hanya itu, ia bahkan menggunakan teknik surgawi Surekil, 9 pembantaian hantu, langsung dari kelelawar. Bola api dunia bawah. Di bawah pengaruh semua dorongan ini, bola api dunia bawah dari Hellfire Phoenix segera mencapai kekuatan senilai 400 juta matahari. Selain itu adalah serangan homing. Vajra Subdue Demons. Neraka Inferno. Serangan hebat itu bahkan membuat pria itu pucat karena ketakutan. Sebenarnya, pria itu hanya sekuat Pak Tualu.
Ini sudah dianggap sebagai kekuatan paling luar biasa yang pernah dimiliki seseorang. Itu bernilai sekitar 200 juta matahari. Ketika berada di bawah pengaruh perlindungan keilahian binatang, itu bernilai 600 juta matahari. Hanya saja setelah dilemahkan oleh King Sui, dia hanya memiliki kekuatan 400 juta matahari yang tersisa. Meski bola api dunia bawah mungkin hanya memiliki kekuatan senilai 400 juta matahari, bukan berarti pria itu tidak akan dirusak olehnya. Binatang pembunuh naga bekerja sama dengan burung api dalam upayanya untuk menyerang. Kali ini, King Sui berencana untuk setidaknya melumpuhkan lawan jika dia tidak berhasil membunuhnya. Dia yakin bahwa pria ini adalah salah satu kehadiran terkuat di sekte binatang ilahi. Tidak hanya kelas atas kekuatan mentahnya, dia bahkan memiliki perlindungan keilahian binatang. Tidak heran dia tidak memperhatikan sekte suara ilahi dan istana Raja Iblis. Super Shield Beast bisa diabaikan. Kedua orang yang sangat berat itu hidup untuk dipukuli oleh lawan mereka. Petir dari binatang guntur terus-menerus menyerang binatang iblis lawan. Pria itu tidak terkecuali. Dengan bantuan lebih lanjut dari Art of Pursuing, kecepatan pria itu secara bertahap mulai melambat. Hellfire Phoenix mengambil kesempatan untuk melenyapkan 5 atau 6 binatang iblis penyerang dengan bola api dunia bawah. Adapun binatang perisai super, bahkan bola api dunia bawah tidak akan dapat merusak mereka untuk saat ini. Kecakapan bertahan yang didapat dari mengorbankan serangan benar-benar menakutkan. Biasanya, binatang iblis tidak akan memprovokasi binatang lain yang mereka bukan tandingannya. Serangan petir Valet. Binatang guntur menghantam Raja Tikus dengan Valet Lightning Strike. Tapi Raja Tikus berlian hitam berhasil menggigit jaring laba-laba. Melihat itu, laba-laba setan berkepala 7 mengikuti dengan mengikat Raja Tikus berlian hitam dengan sutra laba-laba. Binatang kecil ini sangat pintar. Satu-satunya tempat di mana ia gagal adalah kekuatannya. Itu memiliki sosok kecil dan tubuh halus seperti batu giok. Akan sangat sulit untuk menangkapnya. Jaring laba-laba 7 kepala naga setan sangat lengket. Hanya dalam beberapa saat, ia berhasil mengikat Raja Tikus menjadi pangsit nasi. Karena Raja Tikus telah kehilangan kecepatannya, itu setara dengan kekuatan keseluruhannya yang berkurang 90%. Raja Tikus yang tidak bisa bergerak sekali lagi ditarik oleh laba-laba setan berkepala 7 dengan jaring laba-labanya. King Sui segera melemparkannya ke tungku pemurnian setan primordial. Binatang kecil itu gemetar saat melihat primordial demon Refining Furnace. Bahkan Super Shield Beast meraung kegelisahan. King Sui mencampur semuanya sesuai resepnya. Di sisi lain, laba-laba naga setan berkepala 7 menggunakan metode yang sama untuk melempar Raja Tikus berlian hitam terakhir ke dalam tungku. Pria itu sangat sedih melihat hal itu. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat melepaskan diri dari binatang pembunuh naga dan Hellfire Phoenix. Dia mungkin sangat kuat, tetapi satu-satunya hal yang disayangkan adalah kecepatannya telah sangat berkurang. Diberikan cukup waktu, satu-satunya takdir yang menunggunya habis sampai mati. Untuk apa kalian berdiri di sana? Kejar mereka dan segera bunuh mereka. Pada saat ini, pria itu tidak bisa memikirkan hal lain saat dia meraung keras. Alih-alih hanya mati seperti itu atau mengakui kekalahan, pria itu lebih memilih untuk membunuh kelompok dengan segera. Dia enggan melakukan salah satu skenario tersebut. Anda sedang menggali kuburan Anda sendiri. King Sui tersenyum dan menatap pria itu, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Anehnya, pria itu justru mengatakan hal seperti itu tanpa mempertimbangkan identitasnya sendiri. King Sui membenci orang-orang yang menarik kembali kata-kata mereka lebih dari apapun. Secara alami, sekarang, niat untuk menahan sudah lama hilang dari pikirannya. Serangan petir Valet, duar-duar. King Sui segera memerintahkan binatang guntur untuk melepaskan serangan petir Valetnya. Interval waktu di mana setiap serangan dilepaskan dihitung dengan cermat. Ini adalah salah satu gerakan pasti membunuh King Sui yang tangguh. Sekarang, binatang pembunuh naga sudah lama menyerang ke depan.
Wajah pria itu langsung memucat. Meskipun dia tidak bisa bergerak, dia masih mempertahankan kesadarannya. Dia memang pria yang sangat menakutkan. Jika binatang iblisnya ada di sekitarnya, mereka akan bisa menangkis serangan lawan untuknya. Meskipun kedua Super Shield Beast mungkin masih ada, kecepatan keduanya telah berkurang secara signifikan. Tidak mungkin bagi mereka untuk memblokir binatang iblis itu. Dia belum melepaskan teknik surgawi pasti bunuhnya. Sayangnya, dia juga tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Duar, kepala pria itu menghilang. Itu diledakkan oleh binatang pembunuh naga. Dan ini hanya dengan bantuan serangan petir valet ganda. Jika itu adalah serangan petir valet triple atau sextuple, King Sui akan bisa membunuh siapapun yang dipukulnya, dengan syarat binatang pembunuh naga berkoordinasi dengannya dan lawan tidak memiliki kesempatan untuk memblokir serangan itu. Dengan semua ini bersama-sama, satu-satunya takdir yang menunggu pria itu adalah kematian. Ini juga yang telah direncanakan King Sui sejak awal, dan sekarang dia akhirnya mencapai rencananya. Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Binatang Ilahi dan Lembah Hantu Liar juga telah pergi ke sini. Secara alami, Istana Raja Iblis dan Sekte Suara Ilahi tidak akan hanya berdiri di sana dan menyaksikan mereka masuk ke wilayah mereka. Kedua belah pihak segera mulai berhadapan satu sama lain. Karena keadaan sudah berubah seperti itu, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Dalam sekejap, King Sui menemukan 10 orang. Dia segera menggunakan Battle God Light Rings dan mengatur formasi 4 simbol. Masing-masing posisi bisa menampung cukup banyak orang. Ini adalah versi modifikasi King Sui dari formasi 4 simbol asli. Situasi di medan pertempuran sangat berdarah dan intens. Laba-laba naga setan berkepala 7 menunjukkan kekuatannya pada saat ini dan terus-menerus menembakkan jaringan racun korosifnya dari atas. Ia bahkan memanggil kawanan laba-laba. Kekuatan laba-laba iblis yang bermutasi sangat kuat, terutama beberapa laba-laba iblis beracun yang memiliki kemampuan unik. Vajra menundukkan iblis, neraka inferno. Ular api kuno menghembuskan lapisan demi lapisan api sejati surya. 9 jurus teknik pertarungan ilahi kuno. Kaisar Qi, pelemahan kekuatan, pembantaian. King Sui dan Tantai Lingyan bersama dengan beberapa ahli dari Sekte Suara Ilahi membentuk formasi dan mencari pejuang ahli dari sisi lawan. Setelah itu, kelompok tersebut bekerja sama untuk langsung membunuh lawan mereka. Meskipun lawan mungkin telah mengatur formasi mereka, King Sui masih memiliki 9 langkah kebingungan istana dan menghancurkan lengan bajunya. Dia berhasil menghancurkan formasi lawan langsung dengan mereka. Saat berkoordinasi dengan binatang pembunuh naga, sangat mudah baginya untuk menghancurkan formasi dengan cangkang. Adapun beberapa formasi pemosisian, King Sui benar-benar mahir di dalamnya, sedemikian rupa sehingga dia bisa membuat perubahan pada formasi lawan tanpa dia sendiri menyadarinya. Pertempuran yang intens berlanjut. Kedua belah pihak mungkin menderita luka-luka, tetapi jumlah orang yang terluka dari Sekte Binatang Suci dan Lembah Hantu Liar jauh lebih banyak daripada yang ada di Istana Raja Iblis dan Sekte Suara Ilahi. Pasukan King Sui semakin menakutkan dalam pertempuran. Bersama-sama, mereka seperti pedang tajam. Siapapun yang tertusuk mereka akan langsung mati. Ledakan besar bisa terlihat meledak di udara di sekitarnya. Satu demi satu, mereka bahkan menyebabkan langit itu sendiri menjadi gelap. Dari waktu ke waktu, lubang kosong bisa terlihat muncul di dalam asap. Dari lubang itu, langit malam bisa terlihat dengan sangat jelas. Entah bagaimana, itu adalah perasaan yang sangat aneh. Berdiri di depan alam semesta yang sangat besar, entah bagaimana itu akan membuat seseorang merasa seperti dia benar-benar miniatur dan tidak penting. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Jumlah korban luka dan tewas terus meningkat. Kelompok King Sui dan binatang iblis terutama yang mengendalikan pertempuran. Di tengah pertarungan, banyak ahli dari Sekte Binatang Ilahi melepaskan binatang iblis mereka. Namun, King Sui mengeluarkan lonceng jiwa dan juga tungku pemurnian setan primordial.
Di bawah efek mereka yang mencengangkan, monster iblis dari sisi lawan mengalami pengurangan kekuatan sebesar 50%. Bahkan beberapa binatang yang kuat terpengaruh secara dramatis olehnya. Beberapa dari mereka berusaha melarikan diri, membuat seluruh situasi di sekitar medan pertempuran semakin kacau. Mereka menyakiti banyak orang dari sekte binatang suci dan lembah hantu liar. Pemenangnya sudah diputuskan. Cukup banyak orang dari pihak lawan mulai melarikan diri. Kali ini, mereka meremehkan istana Raja Iblis dan sekte suara ilahi. Kerusakan yang mereka terima kali ini mungkin sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka pulihkan dalam 500 tahun. King Sui terus menghancurkan musuh yang sudah dikalahkan. Dia mengejar mereka sejauh 1000 li. Pada dasarnya, sebagian besar pejuang ahli telah mati, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang berhasil menggunakan beberapa seni tersembunyi untuk melarikan diri. Pada dasarnya, baik sekte binatang ilahi dan lembah hantu liar dianggap telah kehilangan kekuatan inti sekte tersebut. Bahkan jika istana Raja Iblis atau sekte suara ilahi tidak melakukan apa-apa, akan ada orang yang tidak mengizinkan keberadaan mereka. Faktanya, banyak sekte dan klan aristokrat telah menerima pencapaian mereka dengan menginjak sekte binatang suci. Pada saat King Sui hendak pergi, kedua Super Shield Beast masih ada di sana. Pria itu telah meninggal. Dia pasti salah satu peringkat tertinggi dalam sekte binatang suci. Faktanya, dia bahkan mungkin menjadi kepala klan sekte. Sayangnya, dia telah meninggal. King Sui juga tidak tahu alasan mengapa kedua binatang itu tetap tinggal. Karena mereka tidak pergi, King Sui berencana untuk menjinakkan mereka. Hal-hal ini adalah harta karun. Dengan mereka mendukungnya, dia akan memiliki banyak kesempatan di mana dia bisa melepaskan teknik bertarungnya. King Sui berusaha berkomunikasi dengan mereka hanya untuk menemukan itu tidak berguna. Mereka tidak memulai serangan apapun, juga tidak bergerak. King Sui, itu tidak berguna. Sejak pria itu telah meninggal, mereka juga perlahan akan menemui ajalnya di sini. Setelah Super Shield Beast dijinakkan oleh seseorang, ia akan mendedikasikan semua kesetiaannya kepada satu orang itu. Jika orang itu meninggal, mereka juga tidak akan bisa bertahan hidup. Tantai Lingyan mendekati King Sui dan dengan lembut berkata kepadanya, "Sial, saya hanya menguji keberuntungan saya untuk melihat apakah sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Sungguh sia-sia melihat mereka mati seperti ini." King Sui telah membaca beberapa perkenalan tentang Super Shield Beast sebelumnya. Dia awalnya tidak yakin bahwa itu hanya akan tetap setia kepada satu orang. Melihat bahwa tidak ada metode lain yang tersisa, King Sui mengambil keputusan untuk memurnikan iblis. Ada dua jenis proses pemurnian setan. Satu memurnikan makhluk yang benar-benar baru, sedangkan yang lain hanya menambahkan kemampuan yang dimiliki oleh spesies binatang iblis tertentu ke binatang iblis lain, seolah-olah terlahir kembali. Dalam kasus yang terakhir, binatang iblis dibedakan menjadi binatang utama dan binatang sekunder. Binatang buas biasanya akan menjadi binatang iblis yang tersisa setelah semua proses berlangsung. Adapun binatang sekunder, satu-satunya takdir yang menunggu mereka adalah menghilang. Mereka akan mempertahankan sebagian dari kesadaran mereka dan kemudian memindahkannya ke binatang iblis yang tersisa. Cara pemurnian setan ini memiliki peluang kegagalan yang tinggi, yang merupakan salah satu kelemahannya yang paling signifikan. Kalau tidak, binatang iblis King Sui akan dapat menerima banyak kemampuan unik. King Sui hanya akan melakukan ini dalam situasi ketika dia benar-benar tidak dapat menemukan alternatif lain untuk menyelesaikan masalah. Proses pemurnian iblis antara binatang dari spesies yang sama akan memiliki peluang sukses yang jauh lebih tinggi. Tetapi mengingat kemampuan antara binatang iblis dari spesies yang sama identik, tidak ada gunanya memperbaiki mereka. King Sui melihat kedua Raja Tikus berlian hitam terlebih dahulu sebelum memindahkan pandangannya ke dua binatang perisai super. Setelah itu, dia segera menelan semuanya dengan Primordial Demon Refining Furnace. Dia berencana untuk mencampurkan dan menyempurnakannya. Meskipun ini mungkin agak sulit,
peluang suksesnya juga sedikit lebih tinggi. Tidak peduli apa, selama dia berhasil memurnikan iblis, semuanya akan baik-baik saja. Jika dia hanya bisa memperbaiki 2 Super Sealed Beast, bahkan kesuksesan masih akan dianggap sebagai kegagalan. Awalnya, King Sui berencana membaginya menjadi 2 percobaan. Dengan cara ini, dia akan memiliki 1 kesempatan lagi untuk melakukannya. Tapi kemudian ketika dia memikirkannya lagi dengan lebih hati-hati, dia pikir akan lebih baik baginya untuk memperbaikinya bersama. Hanya dengan cara inilah celah kekuatan antara monster master dan monster sekunder terseret. Salah satu dari Super Sealed Beast dipilih menjadi Master Beast. Adapun binatang buas lainnya, mereka semua diperlakukan sebagai binatang sekunder. Setelah mencampurkan monster sekunder menjadi yang utama, King Sui menyempurnakan iblis dengan Master Super Sealed Beast. Mempertimbangkan bahwa ada Super Sealed Beast lain yang bertindak sebagai monster sekunder, peluang suksesnya masih cukup tinggi. Saat King Sui memurnikan iblis, dia mencari alasan dan memasuki dunia. Dia memberitahu yang lain untuk menunggunya di halaman sekte suara ilahi. Hanya saja sebelum dia pergi, dia melepas cincin batu suci giok suci di tangannya dan meletakkannya di jari Tantai Lingyan. Dia juga membuatnya mengenalinya sebagai pemilik. Sebelum dia menghapusnya, dia telah menghapus sense spiritualnya darinya. King Sui memberinya instruksi tentang cara menggunakannya. Cincin itu pasti dianggap sebagai senjata artefak ilahi mini. Hanya saja King Sui tidak menganggapnya berguna. Dia memiliki aturan 9 istana. Bahkan jika Tantai Lingyan mengembangkan 9 langkah istana, dia tetap tidak akan pernah bisa melampauinya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Ini tidak ada hubungannya dengan jumlah bakat yang dimiliki seseorang. Tantai Lingyan menderita sedikit kejutan mental saat melihat cincin batu suci giok suci di tangannya. Dia tidak terkejut dengan cincin itu sendiri. Hal yang membuatnya terkejut adalah kenyataan bahwa dia telah membiarkan pria itu meletakkan cincin di jarinya. Di seluruh benua, ada pria yang akan memberikan cincin kepada wanita juga, terutama dalam kasus pria dan wanita yang saling mencintai. Tetapi untuk cincin yang diwarnai dengan darah pria dan wanita, itu memiliki arti yang lebih khusus. Kali ini, King Sui tidak terlalu memikirkannya. Tantai Lingyan, di sisi lain, memperhatikan bahwa hatinya mulai kehilangan ketenangan seperti sebelumnya. Dia tidak lagi merasa damai dengan dirinya sendiri. Di dalam ranah, King Sui mengendalikan tungku pemurnian setan primordial. Dari luar, dia mencampurkan ki teknik penguatan kuno dan kekuatan pertempuran dewa ke dalam api primordialnya. Proses pemurnian iblis adalah keberadaan legendaris yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Cara itu terjadi adalah dengan menggabungkan 2 hal bersama dan melahirkan makhluk yang sama sekali baru. Peluang kegagalan sangat tinggi. Tetapi begitu orang itu berhasil memurnikan iblis, dia akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan binatang mutasi yang tangguh. Zizizi, raung. Dari waktu ke waktu, suara raungan binatang bisa terdengar keluar dari tungku. Namun, tungku besar itu perlahan menyusut. Sebelum ini, ia perlu memperbesar dirinya sendiri agar bisa menelan kedua Super Sealed Beast. Dalam kasus Raja Tikus Berlian Hitam, di sisi lain, mengingat ukurannya yang kecil, tungku mengabaikannya dan menelannya bersama dengan 2 binatang besar itu. Tungku pemurnian setan primordial terus bergetar. King Sui menutup matanya dan terus-menerus membentuk segel dengan tangannya dan menembaknya ke arah tungku pemurnian setan primordial. Mengaum, zizi. Suara itu menjadi semakin keras dan keras. Pada saat yang sama, tungku penyulingan setan primordial juga semakin bergetar dengan kuat. Dengan kedua tangannya, King Sui membentuk segel yang rumit. Kecepatan di mana dia membentuk segelnya juga semakin cepat, seolah-olah satu momen gangguan akan menyebabkan kegagalan seluruh proses. Setetes keringat tipis dan bening muncul di dahi King Sui. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. King Sui tidak bisa diganggu tentang sudah berapa lama. Satu-satunya hal yang dia rasakan sekarang adalah rasa sakit.
Dia ingin menyingkirkan keadaan ini secepat mungkin. Untuk periode waktu yang tidak jelas, tungku pemurnian setan primordial mulai bergetar semakin tidak kuat. Itu juga mulai menjadi lebih lambat dan lebih lambat sampai berhenti. Tapi tungku pemurnian setan primordial masih sangat besar, bahkan setelah menyusut sekitar sepertiga ukurannya. Ini berarti hanya ada kurang dari setengah barang yang tersisa di tungku dibandingkan dengan sebelumnya. Seperti apakah dia akan berhasil, masih belum diketahui. King Sui tidak berani lengah sekalipun. Momen paling berbahaya mungkin telah berlalu, tetapi itu tidak berarti King Sui bisa lepas. Satu kesalahan ceroboh mungkin menyebabkan semua kemajuan yang dia buat sampai sekarang menghilang. Jika itu benar-benar gagal saat ini, King Sui pasti akan menyemburkan darah segar. Tiba-tiba, gambar di atas tungku pemurnian setan primordial bersinar dengan cahaya terang. Suara keras terdengar. Itu adalah raungan binatang yang mampu mengguncang inti hati seseorang. Segera setelah itu, cahayanya menghilang. King Sui benar-benar terkejut. 7 hari konsentrasi tanpa gangguan sedikitpun. Semuanya ternyata sepadan. King Sui berhasil, dia benar-benar berhasil. Tanpa ragu, binatang iblis yang telah disempurnakan King Sui dari iblis pasti akan menjadi binatang jinaknya. Ini adalah kemampuan King Sui. Dia segera menemukan metode ini karena mengetahui bahwa dia tidak bisa menjinakkan Super Shield Beast. Itu adalah metode yang efektif, tetapi pada saat yang sama, itu juga memiliki risiko yang sangat besar. King Sui hendak menarik tungku pemurnian setan primordial. Saat ini, jantungnya berdetak sangat cepat. Dia ingin melihat binatang iblis apa itu. Pada saat King Sui menarik tungku pemurnian setan primordial, dia tertegun. Binatang mimpi buruk neraka. Binatang iblis ini tampak 80% seperti binatang perisai super. Itu sangat besar dan berat. Tapi entah mengapa, karena cakar dan tengkoraknya, ia memiliki sedikit kemiripan dengan Raja Tikus berlian hitam. Satu-satunya perbedaan adalah dibandingkan dengan tikus itu, binatang mimpi buruk neraka tampak lebih perkasa. Binatang mimpi buruk neraka adalah keberadaan yang hampir setara dan sekuat binatang pembunuh naga. Entah bagaimana, King Sui merasa seperti dia telah tenggelam jauh di dalam dunia kebahagiaan. Penampilan binatang mimpi buruk neraka tidak bisa dianggap cantik, tapi itu juga tidak terlalu jelek. King Sui langsung memeriksa kemampuan binatang mimpi buruk neraka. Sekilas saja sudah membuatnya sangat puas. Tidak hanya mewarisi kemampuan monster perisai, ia bahkan mewarisi kemampuan Raja Tikus berlian hitam. Satu-satunya hal yang menyedihkan adalah kecepatannya tidak super cepat. Memikirkannya, itu hanya logis. Ada hal tak berbentuk di dunia yang bernama keseimbangan. Kerangka binatang mimpi buruk neraka sangat besar, kira-kira seukuran gajah naga skala emas. Jika itu bahkan memiliki kecepatan Raja Tikus berlian hitam, semuanya akan benar-benar terlalu menakutkan. Namun, kecepatannya bisa dianggap jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan binatang perisai super sebelumnya. Bagaimanapun, itu seperti mesin pembunuh raksasa. Jika berada di tengah keramaian, itu akan menghancurkan segalanya. Awalnya, King Sui hanya ingin memiliki binatang perisai yang kuat. Mungkin monster Super Shield sudah membuatnya sangat puas. Siapa yang mengira bahwa dia akan mendapatkan keberadaan yang menakutkan seperti binatang mimpi buruk neraka pada akhirnya. Karakter Hell Nightmare Beast kira-kira sama dengan monster Super Shield. Ia hanya bisa setia kepada satu orang dan kesetiaannya adalah tipe yang bodoh, sejauh ia bersedia melakukan apa saja untuk orang yang setia padanya. Ada keuntungan memiliki binatang seperti itu. Ketika mereka bertarung melawan karakter yang memiliki keterampilan dukungan super kuat seperti kebingungan, mereka terutama tahan terhadap efek tersebut. Bagaimanapun, pertahanan mereka beberapa kali lebih tinggi dibandingkan dengan binatang iblis lainnya. Ini masih cukup oke. Ada kemampuan lain yang pasti membuat orang lain cemburu. Itu bisa menyebabkan orang yang setia memiliki semua pertahanannya meningkat 1 kali lipat. Ini adalah kemampuan yang diberikan kepada pemiliknya oleh Hell Nightmare Beast.
Loyalitas bodoh, tingkatkan semua pertahanan pemilik 1 kali lipat, konsumsi 0, keterampilan pasif. Selama binatang mimpi buruk neraka ada, kemampuan ini akan selalu aktif. Loyalitas yang bodoh itu bagus. Di masa lalu, ketika King Sui melihat para menteri itu dengan bodohnya setia kepada raja mereka, dia akan selalu marah. Baru sekarang dia menyadari bahwa kesetiaan yang bodoh sebenarnya bisa melahirkan kekuatan seperti itu. Jika pemiliknya kuat, tidak akan mudah mati. Dalam hal ini, keberadaan dengan kesetiaan bodoh itu bisa bertahan juga. Peningkatan 1 kali lipat ini tidak seperti Paragon Golden Armor. Efeknya bisa ditumpuk di atas peningkatan 1 kali lipat dari armor. Ini cukup menakutkan. King Sui bahkan bisa merasakan beberapa perubahan di dalamnya. Rasanya bahkan jika langit runtuh sekarang, dia masih bisa menahannya. Sekarang, bahkan beberapa teknik pembunuhan pamungkas dari beberapa ahli yang kuat bahkan mungkin tidak dapat melukainya. Dia seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Dengan kemampuan perlindungan yang kuat ini yang dapat memastikan keselamatannya, ada banyak metode lain yang mahir King Sui yang dapat membunuh lawannya. Sekarang, mungkin tidak ada seorang pun di seluruh benua naga melonjak yang bisa membunuh King Sui. Yah, dia tidak yakin tentang para ahli yang bersembunyi di pengasingan, tetapi dia tahu bahwa tidak akan mudah untuk menembus pertahanannya yang menakutkan. Selama binatang mimpi buruk neraka tidak mati, King Sui akan memiliki kemampuan ini tanpa batas. Meski begitu, King Sui masih mengeluarkan beberapa buah iblis kuno dan beberapa hal lain yang disukai binatang iblis dan secara langsung meningkatkan statistik binatang iblis nerakanya. Menggunakan pertempuran untuk melahirkan lebih banyak pertempuran. Hanya dengan lebih banyak pertempuran akan ada rejeki tak terduga. Kali ini, pertempuran itu justru merupakan rejeki nomplok baginya dan sekarang, melihat itu masih awal, dia memutuskan untuk menggunakan waktu yang tersisa untuk kultivasinya. Setelah beberapa waktu, setelah kembali ke halaman tempat mereka beristirahat di Sekte Suara Ilahi, langit sudah menjadi gelap. Sekarang, melihat lampu ruang tamu itu dinyalakan, King Sui langsung menuju ke sana hanya untuk menemukan Tantai Lingyan dan Hua Rumei di dalamnya. Bagaimana itu? Tantai Xuan tiba-tiba menatap King Sui saat dia bertanya. Biasanya, Hua Rumei yang memulai percakapan. Sekarang, Hua Rumei, terkejut, berhenti sejenak sebelum menembak dengan pandangan menggoda ke King Sui. King Sui menggosok hidungnya dan melirik ke Tantai Lingyan sebelum berbicara perlahan, kurasa itu masih bisa dianggap halus. Di masa depan, jika ada pertempuran, aku bisa bertindak sebagai perisai untuk kalian semua. Tantai Lingyan dan Hua Rumei tercengang saat mereka menatap King Sui. King Sui berpikir sedikit sebelum dia berbicara, kami hanya memiliki 1 binatang perisai yang kuat. Ini benar-benar kuat, saya akan menunjukkannya kepada Anda semua nanti. Tidak usah terburu-buru. Oh ya, ada sesuatu yang ingin kami diskusikan. Hua Rumei mengangguk saat dia melanjutkan. King Sui sebenarnya sudah menebak apa yang ingin dia katakan, tetapi dia masih mengadopsi postur tubuh yang sepertinya dia mendengarkan. Apakah kita ingin menjelajahi Sekte Dewa Binatang dan Lembah Hantu Liar? Mungkin kita bisa mendapatkan harta yang cukup bagus. Hua Rumei memandang King Sui. Apa yang kalian pikirkan? King Sui bertanya setelah merenung sejenak. Jika kita tidak bertindak, orang lain akan melakukannya. Kalau begitu, bukankah kita akan menyia-nyiakan kesempatan ini di sini? Alis Hua Rumei sedikit berkerut saat dia berbicara. Sekte Dewa Binatang dan Lembah Hantu Liar adalah keberadaan yang telah memperoleh bagian dari warisan Raja Iblis. Bahkan jika kita bisa mengalahkan beberapa ahli mereka, pasti ada beberapa pembangkit tenaga listrik di sana. Mereka tidak akan mudah dikalahkan. Bahkan kelinci akan menggigit jika panik, apalagi 2 serigala ganas seperti mereka. Kalau begitu haruskah kita mengampuni mereka begitu saja? Hua Rumei dengan enggan berbicara. Bagaimana bisa ada begitu banyak harta? Saya berani menjamin bahwa bahkan jika kami menghapus Sekte Dewa Ilahi, kami tidak akan dapat memperoleh harta apapun.
Tidak apa-apa jika kita ingin memukul mereka saat mereka jatuh, tetapi kita tidak boleh terlalu cemas, jangan sampai kita digigit. Kali ini, pemurnian iblis King Sui berhasil dan setelah dia mendapatkan binatang mimpi buruk neraka, dia tiba-tiba merasa bahwa dia melihat banyak hal dengan lebih tenang, terutama untuk hal-hal seperti harta karun. Perasaan seperti ini merupakan indikasi bahwa King Sui benar-benar merasakan betapa kuatnya dia sekarang. Hua Rumei menatap King Sui dengan heran. Dia juga bisa merasakan perubahan dalam King Sui. Bagaimana bisa ada perubahan besar setelah setengah hari? Bahkan Tantai Lingyan merasakannya. Oke, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Raja Iblis, bagaimana menurutmu? Hua Rumei memiliki senyum licik di wajahnya. Tantai Lingyan bertindak seperti dia tidak tahu apa yang diisyaratkan Hua Rumei. Dia mengangguk setuju. Kalau begitu kita akan kembali ke istana Raja Iblis besok. Sudah setengah bulan sejak mereka kembali ke istana Raja Iblis. King Sui sangat menganggur sekarang. Selain waktu kultivasi yang diperlukan di alam Valet Immortal, dia menghabiskan waktunya untuk menenangkan pikirannya dalam meditasi atau mencari Tantai Lingyan. Selama setengah bulan ini, King Sui tidak sengaja mendekati Tantai Lingyan. Perubahan dalam keadaan hatinya membuat King Sui merasa sedikit terkejut. Sekarang, dia hanya merasa bahwa Tantai Lingyan adalah seorang wanita biasa yang membutuhkan seseorang untuk menyayanginya. Semua ketangguhannya hanyalah fasad yang dia gunakan untuk melindungi dirinya sendiri. Selama setengah bulan ini, mereka juga menerima berita bahwa para pejuang dari kekuatan benar dan jahat ingin pergi ke Sekte Dewa Binatang dan Lembah Hantu Liar. Sayangnya, semuanya tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Ada banyak korban di kedua sisi tetapi Sekte Dewa Binatang dan Lembah Hantu Liar tetap berdiri. Untuk sekte besar yang memiliki warisan, terutama karena warisan mereka adalah warisan dari Raja Iblis, bagaimana mereka bisa dihancurkan dengan mudah. Bahkan unta yang sangat kurus masih lebih besar dari seekor kuda, dan sekarang mereka telah membalikkan keadaan dan menggigit para penjajah itu. Tantai Lingyan juga tampak sangat menganggur. Setelah berkultivasi selama setengah hari, dia menghabiskan setengah hari lainnya mengobrol dan minum teh dengan Hua Rumei. Faktanya, ada juga berita lain, Hua Rumei sedang hamil. Tantai Lingyan segera mengunjungi Hua Rumei setelah dia mengetahui masalah tersebut. King Sui secara kebetulan sedang berbicara dengan Zhan Yu, yang senyumnya membentang dari telinga ke telinga, menyetujui apapun yang dikatakan Hua Rumei tanpa sedikit pun ketidaksepakatan. Tantai Lingyan mulai melihat sikap lemah Hua Rumei. Sederet hatinya entah bagaimana bergerak. King Sui memandang Tantai Lingyan dan bertanya-tanya seperti apa wanita ini jika dia hamil juga. Tentu ayah dari anak itu adalah dia. Segera kemudian, King Sui tersesat dalam penerbangan mewahnya. Uhuk-uhuk, Hua Rumei terbatuk ringan dan baru kemudian King Sui keluar dari linglung. Dia benar-benar menatap Tantai Lingyan dengan tercengang, tapi untungnya kulitnya sangat tebal dan dia sama sekali tidak malu. Dia segera tersenyum, "Selamat untuk kakak. Hei saudara, kemarilah. Ini adalah hadiah untukmu dan saudari." King Sui mengeluarkan aksesori dan beberapa obat roh. Dia adalah seorang alkemis. Tujuan dia memberikan obat-obatan itu secara alami untuk memelihara Hua Rumei. Aksesori yang dia keluarkan juga merupakan sesuatu yang sangat berharga yang akan menguntungkan konstitusi pemiliknya. Bahkan bisa meningkatkan kultivasi dan kekuatan menyerang sampai batas tertentu. Tantai Lingyan memberikan beberapa hadiah untuk mereka juga. Hua Rumei dengan senang hati menerima mereka dan mulai tertawa. "King Sui, apa yang kamu rasakan jika kamu dan Lingyan menjadi orang tua angkat untuk anak kami setelah dia lahir?" Hua Rumei berbicara dengan serius, tapi ada cahaya licik di matanya. Tantai Lingyan tidak melihat sesuatu yang aneh dan langsung setuju. Tentu, tapi segera setelah dia menerimanya, dia merasa aneh. Sesaat kemudian, setelah itu mengenainya, dia berbalik dan menatap Hua Rumei tanpa berkata-kata. King Sui ingin tertawa. Siapa yang menyangka bahwa Tantai Lingyan juga memiliki sisi yang menggemaskan.
Dia suka melihat wanita ini menghadapinya dengan ekspresi imut, tetapi ini hanya mungkin jika Tantai Lingyan cukup dekat dengan seseorang. Di mata Hua Rumei, dia secara alami memahami segalanya karena dia adalah wanita yang sensitif. Dia tidak menyangka bahwa pria kecil yang telah menyembuhkannya saat itu akan benar-benar berhasil mendapatkan kasih sayang dari Tantai Lingyan. Meskipun saat ini masih tidak ada apa-apa di antara mereka, dia akhirnya telah bersama dengan Tantai Lingyan selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman tertentu tentang pikirannya. Dia tahu bahwa Tantai Lingyan kemungkinan besar juga memiliki perasaan terhadap King Sui. Dia juga sangat bahagia di hatinya, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Dia dan Titan Lingyan telah bersaudara selama bertahun-tahun. Ia juga berharap agar adiknya yang baik itu bisa menemukan suami yang baik yang mencintainya dan bisa menyayanginya. Ketika King Sui meminta bantuannya, dia dengan senang hati setuju. Dia tahu bahwa itu adalah satu hal yang bisa dia bantu, tetapi apakah pacarannya akan berhasil masih tergantung pada King Sui sendiri. Tantai Lingyan bukanlah wanita biasa dan pada awalnya, dia tidak menyukai King Sui sama sekali. Namun siapa sangka dengan segala peristiwa yang terjadi, hingga saat ini entah bagaimana tanpa disadari, Tantai Lingyan bahkan mulai memiliki nuansa wanita yang suka bergantung pada seorang pria. King Sui, lebih baik kamu bekerja keras. Hua Rumei tersenyum. Dia tidak mengatakan dengan jelas apa yang dia maksud, tetapi semua orang secara alami tahu. Sekarang, saya tidak melakukan apa-apa lagi. Selain makan dan tidur, saya berusaha keras setiap detik setiap hari. King Sui berbicara dengan serius. Dengan kemauan yang cukup kuat, kamu bisa mencapai segalanya. Hua Rumei tersenyum sambil melirik Tantai Lingyan. Malam semakin larut, aku akan kembali dulu dan menemuimu lagi lain kali. Tantai Lingyan tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berbicara. Karena sudah larut, sudah waktunya untuk pergi. Hahaha, tentu. Kalau begitu, King Sui, tolong antar Lingyan ke kamarnya. Ucap Hua Rumei tertawa saat dia berdiri. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.